Kulon nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah dari Gusti Pangeran ingkang merpoing jagat. Terlebih lagi, semoga panjenengan semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Baik, sedulur semua, di channel ini saya hanya ingin berbagi tentang perjalanan hidup, tentang budaya dan leluhur, tentang spiritual, dan tentang hukum alam. Semoga panjenengan dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan yang terlebih lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang cakra. Cakra itu apa? Dalam bahasa Sanskerta, cakra itu berarti berputar, seperti piringan yang berputar. Kalau saya pribadi menilai, cakra itu adalah tempat pertemuan otot-otot yang selaras. Misalnya otot ini menuju ke jantung, otot ini menuju ke kepala, otot ini menuju ke perut. Nah, simpul itu, titik pertemuan-pertemuan itu membentuk lingkaran, piringan. Nah, sedangkan aliran darah ini berputar, memutar, sana, sana, ke sana, nanti ada yang kembali. Artinya di situ ada perputaran. Nah, itu kalau menurut saya. Lalu, cakra dalam tubuh seseorang itu ada berapa? Dalam tubuh seseorang itu ada cakra mayor, minor, dan mini. Jumlah keseluruhannya ada 365. Seperti jumlah hari. Demikian juga seperti titik akupuntur. Dalam pengobatan akupuntur itu ada titik 365. Tetapi kita hanya perlu membahas 7 cakra mayor. Karena dengan sering melatih cakra mayor, maka kesemuanya cakra itu akan aktif. Tapi jika 7 cakra mayor ini ada yang tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakseimbangan juga dalam tubuh panjenengan. 7 cakra mayor ini apa saja? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cakra dasar, terletak pada tulang ekor. Itu menyimpan energi Kundalini, seperti di episode sebelumnya. Energi ini berguna untuk mengontrol dan memberi energi pada sistem otot, mengeluarkan adrenalin sehingga memperbaiki kualitas darah dan akan mempengaruhi kinerja jantung. Cakra dasar ini disebut pusat ketahanan tubuh dan pemeliharaan tubuh. Nah, betapa pentingnya cakra dasar ini. Kemudian, jika cakra dasar ini aktif, terlalu aktif, maka orang akan cenderung hiperaktif, insomnia, susah tidur, dan sering gelisah, cemas. Berlawanan ketika cakra dasar ini kurang aktif,
maka seseorang akan cenderung lamban, tidak semangat, tidak realistis. Nah, orang-orang seperti itu adalah cakra dasarnya kotor atau kurang aktif. Itu cakra dasar yang pertama, cakra mayor yang pertama. Kemudian ada cakra mayor yang kedua adalah cakra sek, berada di titik kemaluan panjenengan. Fungsinya itu kestabilan metabolisme. Karena gini, sek itu sifatnya ingin berhubungan dengan orang lain. Nah, jika cakra sek ini kurang aktif, akan mengakibatkan panjenengan ingin menyendiri, tertutup. Nah, di situ akan menimbulkan kegelisahan juga, kecemasan juga yang berlebihan. Tapi jika seimbang dan aktif, maka dalam berhubungan dengan orang, panjenengan akan lancar, lebih percaya diri, lebih terbuka dan realistis. Itu cakra sek. Kemudian meningkat ke solar plexus. Itu cakra perut, terletaknya di atas pusar sedikit, 3 jari di atas pusar. Nah, itu mengontrol sistem pencernaan karena sifatnya api besar. Hawa nafsu, amarah ada di situ semua. Sumbernya dari situ. Jika kurang aktif, timbulnya panjenengan apatis, panjenengan loyo. Tapi jika terlalu aktif, ego panjenengan akan muncul besar, nafsu panjenengan besar, amarah panjenengan besar. Makanya harus diseimbangkan. Nah, untuk solar plexus ini akan berpengaruh dengan penyakit hepatitis, radang paru-paru kalau panjenengan tidak menstabilkannya, dan penyakit-penyakit pencernaan yang lain. Itu cakra yang ketiga, solar plexus. Naik lagi menjadi cakra yang keempat adalah cakra jantung. Sifatnya api kecil karena darah itu mengandung unsur api. Jadi sifatnya api kecil. Jantung ini tugasnya panjenengan banyak yang tahu, kehidupan pusatnya di situ. Untuk memompa darah, untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jika cakra ini terlalu aktif, maka yang ada hipertensi. Tapi kurang aktif, yang ada darah rendah, loyo, tidak semangat. Nah, itu cakra yang keempat. Cakra yang berikutnya adalah cakra tenggorokan. Berada di tenggorokan. Ini berguna bagi teman-teman penyanyi, bagi teman-teman sales, bagi teman-teman yang sering berbicara di audience. Ini harus diaktifkan, diseimbangkan, agar panjenengan percaya diri, bersuaranya lantang, lancar, berpusat di tenggorokan. Lanjut ke cakra berikutnya adalah cakra atsna atau mata ketiga, terletak di tengah-tengah dahi. Ini yang paling disukai
Bagaimana cara mengaktifkannya? Nanti. Ada. Ini berhubungan dengan mata ketiga. Kalau secara ilmu pengetahuannya adalah sebenarnya di dalam sini, bukan di ujung sini ya, tapi di dalam sini ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu bertugas membukakan ke hal-hal yang spiritual dari pikiran panjenengan, dari hati panjenengan. Makanya sering disebut di sini. Padahal letaknya di belakang ini, ada di belakang otak besar ini ada kelenjar pineal kecil. Baik. Makanya di era fisika kuantum ini kita akan berusaha menghubungkan antara spiritual, alam gaib dengan ilmu, fakta, ilmu nyata, logika. Nah, setelah ada cakra ajna, ada cakra yang terakhir adalah cakra mahkota. Letaknya di atas kepala. Jaraknya 3 sengkal. Di atas kepala. Cakra mahkota ini pusat pengendalian pikiran kita. Jadi jika kita selalu berpikir negatif, berpikiran buruk sangka, lemah, tidak optimis, itu akan keruh. Pancaran cahayanya cakra mahkota itu akan keruh, kotor, tidak jernih. Nah, itulah ketujuh cakra mayor dalam tubuh manusia yang perlu dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Cara melatihnya harus didampingi dengan seseorang, paling tidak 2 orang. Jadi 1 pendamping, 1 penjenengan. Yang pertama, cakra-cakra itu harus dibersihkan dulu, dimurnikan. Cara memurnikannya bagaimana? Seperti ini. Kita duduk, bersila meditasi dengan kaki semi lotus atau full lotus. Tegak, badan tegak, pandangan ke depan, mata terpejam. Lalu dengan nafas alami. Kemudian disambung dengan pernafasan segitiga. Hirup. Tahan. Nah, di dalam tahan ini, panjenengan membayangkan bahwa di atas kepala panjenengan itu ada pusaran angin yang besar atau cahaya putih yang besar. Nah, bayangan panjenengan kita ambil. Cahaya itu kita turunkan. Ini sambil nahan nafas ya. Kita turunkan terus sampai masuk ke tanah. Tangan kita sentuhkan tanah di samping kiri kanan. Nah, diulangi terus sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali, panjenengan grounding, lalu nafas alami, lepaskan semua ketegangan. Nah, jika ada yang tersumbat, aliran-aliran yang tersumbat atau otot-otot yang tersumbat, bisa dibantu dengan batu mulia, seperti belian, permata, atau yang paling bagus adalah giok. Itu dialirkan dari atas gini, diturunkan sampai ke tulang ekor. Itu akan membantu melancarkan energi panjenengan. Nah, ini metode latihan pemurnian cakra.
sebelum melakukan pembangkitan cakra harus dimurnikan dulu, dibersihkan dulu. Baik, setelah dibersihkan, baru kita mulai latihan untuk pembangkitan 7 cakra. Caranya bagaimana? Caranya hampir sama dengan pemurnian, hanya pada waktu penjenengan pernapasan segitiga, itu kalian penjenengan membayangkan di kepala penjenengan itu ada sinar putih yang semakin banyak, semakin terang, semakin jelas. Sampai 5 kali, kemudian nawas alami. Nah, sampai di mana penjenengan itu, di atas kepala penjenengan, bayangan penjenengan itu ada semacam bunga mekar. Entah penjenengan membayangkan melati, entah penjenengan membayangkan teratai, atau mawar sedang mekar. Kalau sudah mencapai itu, berarti cakra mahkota penjenengan sudah terbuka. Setelah terbuka, penjenengan lepaskan, nawas alami, kembali pernafasan segitiga, turunkan ke cakra aca, titik pusat di sini. Sama prosesnya, membayangkan ada sinar putih, lalu kemudian ketika jenengan sudah melihat bunga mekar, itu berarti sudah terbuka. Turunkan tenggorokan, demikian juga jantung, demikian juga perut, demikian juga alat kelamin, cakra seks, kemudian cakra dasar. Nah, ini harus dilatih dari atas ke bawah terus. Dan tidak serta-merta sekali jadi ya, sehari latihan langsung jadi, tidak. Penjenengan harus punya kesabaran untuk melatih itu terus tiap hari. Sampai penjenengan merasakan kalau cakra penjenengan aktif semua, Anda akan merasakan getaran tubuh seperti semutan, bingingan, hangat, dingin. Itu artinya cakra penjenengan semua sudah bekerja. Baik, sedulur, itu yang bisa saya bagikan hari ini. Kalau ada kekurangan, salah kata, saya mohon maaf. Selalu dukung channel ini. Saya tunggu interaksinya, baik melalui WA ataupun melalui komentar. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.